Situ jawab. Situ jawab. Haleluya. Selamat sore kaum pria dan kaum wanita yang berkati oleh Tuhan. Bersyukur pada sore hari ini kita boleh bersama-sama dalam ibadah gabungan PKP dan PKW yang kita laksanakan pada hari ini. Kita bersyukur ada waktu yang Tuhan boleh izinkan sehingga kita boleh berangkat dengan rumah kita masing-masing, boleh berkumpul bersama-sama di gereja ini dengan pertolongan Tuhan, dan kita menyerahkan segala dengan pikiran kita dan segala ibadah kita pada sore hari ini berkat oleh Tuhan. Bahwa bagi saudara-saudara kita kaum pria dan kaum wanita yang mungkin masih dalam perjalanan ke tempat ini, ibadah akan dipimpin oleh Letnan Victor dan Nyonya. Untuk waktu tempat kami berikan. Haleluya. 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 Ya, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersyukur karena pada sore hari ini, walaupun mendung-mendung bagaimana, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuliakan Tuhan di dalam ibadah persekutuan kaum pria dan persekutuan kaum wanita. Sebelum kita masuk di dalam doa pembukaan, kita akan menyanyikan kor dulu. Kor yang pertama, kor nomor 104, ada sukacita. Berarti kalau misalnya kita menyanyikan pujian ini, jangan menyanyikan dengan ada suka, ya. Tidak ada sukacitanya kalau begitu. Berarti harus dengan kasih senyuman. Ke kanan ke kiri kita sekalian kasih senyuman, ada sukacita. Ada
kami boleh ada di akhir bulan Oktober ini, itu semua atas anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih kami boleh melewati hari-hari yang indah, hari-hari yang penuh banyak tantangan, tetapi Engkau selalu menolong dan tetap melindungi kehidupan kami. Dan terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih juga karena ada waktu dan kesempatan bagi kami semua boleh ada bersama-sama di tempat ini. Kami boleh bertemu satu dengan yang lainnya, itu menandakan bahwa Engkau begitu ajaib memelihara kehidupan kami, sehingga kami boleh diberikan kesempatan pada sore hari ini untuk memuliakan Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan pada akhirnya. Dan biarlah Tuhan memberkati dengan Victor yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya saat dimana kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami keluar dari tempat ini, kami akan terus menendam dan menanam kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan jam ibadah ini, tim musik LCD, semuanya kami yang hadir di tempat ini. Kami percaya Engkau adalah Allah yang selalu memberikan kami damai sejahtera dan berkat-berkat melimpah selalu dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan menyanyikan pujian nomor 338. Pasti saya hanya memberikan satu saja kesempatan. Siapa yang ingin bersaksi, ya, siapa yang ingin bersaksi, karena nanti setelah ayat yang kedua saya akan meminta siapkan memang bagi para suami dan istri untuk memuji nama Tuhan. Lalu nanti di ayat yang ketiga, nanti para single ya, para pria dan wanita single akan juga memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi setelah ayat yang pertama dan kornya, siapa yang ingin bersaksi, saya persilakan waktu dan kesempatan. Terserah pujian apa, yang penting lagu rohani, ya.
supaya seimbang, jadi setelah ayat yang ketiga, pujian nomor 338, yang single juga akan menyanyikan pujian.
kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah gabungan PKP dan PKW pada sore hari ini. Meyakinkan percaya kehidupan kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan pada saat ini kami berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati agar dapat dipergunakan untuk pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini. Kami juga berdoa bagi kami yang telah memberi. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan keluarga, rumah tangga, pribadi kami masing-masing. Bagi kami yang belum sempat memberi, kiranya Tuhan juga memberikan berkat-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pemikiran kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Hamba yang menyampaikan firman ini kiranya Tuhan memberkati agar apa yang hamba sampaikan dapat menjadi berkat dan pedoman dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Salam sejahtera saya ucapkan kepada kita sekalian. Tentu pada sore hari ini kita semua bersyukur kepada Tuhan. Dan saya juga bersyukur karena perutku tertutup mimbar menjadi baju tidak kelihatan. Ya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentu ibadah gabungan ini sudah sering dilakukan dan tentu juga sudah mendatangkan berkat tersendiri dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kita masing-masing. Jadi pada sore hari ini saya tidak pakai buku penuntun PKP, tidak pakai buku penuntun PKW, saya ambil tenang. Ya, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Saya baca di dalam nama Tuhan. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menua. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Kepada abdi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentu semua manusia yang hidup di dalam dunia ini pasti pernah mengalami yang namanya masalah. Masalah bisa terjadi kapan saja dan di mana saja di dalam kehidupan. Berbagai macam masalah dan pergumulan hidup di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kita. Itu tandanya bahwa setiap umat manusia yang hidup di dunia ini tidak ada terlepas dari yang namanya masalah, tidak terlepas dari yang namanya pergumulan hidup. Selagi kita masih ada hidup di bawah kolong langit ini, masalah dan pencobaan pasti akan selalu datang di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat cerita tentang kehidupan seorang janda ini, di mana Elisa meminta janda tersebut untuk memberitahukan apa yang dimilikinya di rumah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam ayatnya yang kedua, di sana dikatakan bahwa berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya
sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kemudian Elisa menyuruh perempuan tersebut untuk meminjam bejana-bejana ke tetangga-tetangganya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat bahwa perempuan atau janda ini tidak bertanya, untuk apa bejana tersebut? Engkau memerintahkannya untuk aku pinjam ke tetanggaku. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentu seorang janda ini juga kita bisa lihat bahwa ketika dia meminjam bejana ke tetangganya juga memberikan kepada janda tersebut. Tentu janda ini juga memiliki relasi atau hubungan yang baik terhadap tetangganya. Kalau tidak, yang pasti tetangga yang tidak meminjamkan bejana itu kepada perempuan tersebut. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kemudian Elisa menyuruh untuk meminjam sebanyak mungkin bejana kosong dari tetangga-tetangga dan mulai menuangkan minyak itu ke dalam bejana-bejana tersebut. Dan ketika minyak dituangkan, setiap bejana terisi dengan penuh dan minyak baru berhenti mengalir ketika tidak ada lagi bejana yang tersisa. Kemudian Elisa memerintahkan perempuan itu untuk menjual semua minyak itu untuk melunasi utangnya dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui pembacaan kita pada sore hari ini, kita belajar bersama-sama apa saja yang dilakukan oleh janda tersebut sehingga dia dapat mengalami mujizat di dalam keluarganya. Dan tema perenungan kita pada sore hari ini yaitu mengalami mujizat di dalam keluarga. Hal yang pertama yang dia lakukan yaitu dia percaya pada kuasa Tuhan. Perempuan itu percaya kepada kuasa Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, peristiwa ini menunjukkan bahwa tidak ada hal yang terlalu kecil atau tidak berarti bagi Tuhan. Dengan setintik minyak yang dimiliki oleh janda tersebut, Tuhan memberikan berkat yang begitu luar biasa, berkat yang begitu melimpah di dalam kehidupan janda tersebut. Tuhan memberikan berkat yang luar biasa melalui Elisa dalam kehidupan kita, meskipun kita hanya memiliki sedikit di dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita. Dan Tuhan bisa memakai itu untuk melakukan mujizatnya, untuk menunjukkan mujizatnya di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kita. Tapi dengan satu hal, kita harus mempercayainya dan tidak meremehkan berkat-berkat kecil yang kita peroleh di dalam kehidupan kita. Sekecil apapun berkat yang kita terima dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita harus percaya kepada kuasa Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan kita percaya ketika kita memperoleh berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang dimiliki oleh perempuan itu, dia juga memiliki tindakan iman. Perempuan itu memiliki tindakan iman. Elisa meminta janda tersebut untuk mengumpulkan bejana sebanyak mungkin. Sebuah tindakan iman yang ditunjukkan menunjukkan harapan akan mujizat Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa bayangkan ketika Elisa mengatakan kepada janda itu, pergi kumpulkan bejana-bejana kosong ke tetangga-tetanggamu. Lalu janda itu menjawab, untuk apa hal yang demikian saya lakukan? Sedangkan di rumah saya hanya memiliki minyak yang begitu sedikit. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika tidak ada tindakan iman, mujizat Tuhan itu tidak pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Tentu juga dalam kehidupan janda tersebut. Dalam kehidupan kita, iman kita perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, meskipun mungkin terasa sulit atau tidak masuk akal. Tindakan iman yang kita lakukan adalah bagian dari rencana Tuhan dalam menghadirkan mujizatnya
di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, janda tersebut juga memiliki sebuah ketaatan. Ketika kita memiliki ketaatan, tentu berkat Tuhan itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga yaitu ketaatan membawa berkat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, janda itu mentaati apa yang diperintahkan oleh Elisa tanpa ragu-ragu, tanpa berpikir panjang. Dia langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa kepadanya. Dan hal ini juga dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki ketaatan, sehingga ketaatan itu dapat membawa berkat di dalam kehidupan kita. Ketika kita taat pada firman Tuhan, kita membuka jalan bagi berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita. Ketaatan yang tulus dan penuh kepercayaan adalah kunci untuk menerima berkatnya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat semua tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki ketaatan yang sungguh, tentu mereka memiliki kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Mereka memiliki kehidupan yang berlimpah dengan berkat Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada sebuah pengalaman atau cerita pribadi yang saya alami ketika pertama kali saya masuk Pusdiklat, ketika bulan pertama mengedarkan majalah. Dan sebagai seorang kadet itu ketika membawa majalah ke langganan atau langganan baru, kita dibekali dengan uang 10.000. Itu untuk ongkos pergi dan pulang. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya orangnya, saya mengatakan secara pribadi, saya jiwa sosialnya tinggi. Saya setiap kali melihat pemulung, orang yang kasihan, saya sering mengatakan, kasihan sekali orang ini. Tetapi ketika waktu mengedarkan majalah, saya bertemu dengan seorang pemulung di Mangga 2. Dan ketika saya melihat duduk di bawah tangga penyeberangan, uang di kantong hanya 10.000. Dan pertama kali itu membawa majalah, dan tanpa pikir panjang, karena uang 10.000 satu lembar, bukan 5.002, saya berikan semuanya itu tanpa saya berpikir apa yang saya gunakan untuk kembali ke Pusdiklat. Dan ketika saya masuk ke mall di Mangga 2, tangga pertama seperti ada suara yang berbisik, masuk ke dalam toko butik. Saya lewat satu kali, tapi feelingku terus dia bilang balik lagi, masuk ke dalam butik itu. Dan ketika saya masuk, pemilik toko tersebut langsung tersenyum dan menyambut saya dengan sukacita. Sebelum saya berbicara, Ci ini duluan mengatakan bahwa dulu pernah yang berpakaian seperti ini juga sering datang di tempat ini. Kami rindu juga dikunjungi, tetapi tidak tahu kenapa sudah terputus. Dan saya mengatakan puji Tuhan, ini petunjuk dari Tuhan, sehingga saya berbincang panjang dengan Ci ini. Dan dia mengatakan bahwa kalau mau datang nanti besok di sini tidak apa-apa, datang lagi. Saya bilang, Ci, tidak enak, cukup hari ini. Dia bilang tidak masalah. Nanti kalau Desember, kalau kamu mau jalan-jalan ke sini, datang ke sini. Setelah saya berdoa, saya kasih majalah, dan dia memberikan uang yang lumayan cukup untuk kembali ke Pusdiklat dan untuk setoran majalah 3 hari ke depan. Ya, jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berkat Tuhan itu kita tidak pernah menduga datangnya dari mana, datangnya dari siapa, tetapi berkat Tuhan itu sudah disediakan bagi setiap orang. Takaran berkat Tuhan itu tidak pernah kekurangan, tetapi semuanya cukup di dalam kehidupan kita. Dan bulan kedua, ketika saya mengedarkan majalah, saya lagi-lagi dipertemukan lagi dengan malaikat tanpa sayap. Jadi saya jual majalah hanya menggunakan feeling. Jadi kalau feeling saya bilang masuk. Jadi di Glodok, ketika saya masuk di pasar Glodok, saya masuk ke toko peralatan listrik, dan seorang cowok yang masih muda juga. Dia tanya-tanya, kamu di Jakarta sini tinggal di mana? Dia bilang di asrama. Terus untuk biaya saya
bagaimana? Itu kadang ada kiriman, kadang tidak ada. Kadang-kadang juga kita dikasih dari orang-orang yang kita kenal, ada bantuan, ada donatur, tetapi itu lebih dan cukup. Dan dia mengatakan juga, saya bisa membantu kamu selama proses pendidikan di Jakarta. Maksudnya bagaimana kok? Saya akan menolong setiap bulan. Nah, saya boleh minta nomor rekening. Saya bilang rekening Pusdika atau pribadi. Dia bilang rekening pribadimu. Nanti yang untuk pelayanan saya akan berikan lain. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, selama 5 bulan saya berjaya dan mendapat bantuan dari Tuhan tersebut. Dan saya juga gunakan uang itu juga, yang bantuan itu untuk menolong teman-teman kadet yang juga memiliki keterbatasan untuk mengedarkan majalah. Jadi selama 3 hari dalam mengedarkan majalah, saya akan menjadi pahlawan bagi teman-teman yang tidak bisa mengedarkan majalah. Tetapi saya yakin dan percaya apa yang sudah saya lakukan, Tuhan sudah memberkati dan jadi berkat juga bagi teman-teman saya selama ada di Pusdiklat. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini jangan kita pernah khawatir, karena berkat Tuhan itu sudah disediakan bagi kita masing-masing. Jadi tetap taat kepada Tuhan, tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. 6 hari lamanya kita bekerja, 7 hari kita, ke-7 harinya kita meluangkan waktu kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan mengatakan kita harus cari dahulu kerajaan Allah supaya semuanya ditambahkan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat, menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Dan kiranya juga kisah ini mengajarkan kita untuk tidak menyerah dalam menghadapi setiap masalah. Tapi kita harus terus mencari Tuhan dan tetap bersandar kepadanya. Ketika kita datang dengan iman, Tuhan akan bekerja memenuhi kebutuhan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi jangan kita pernah meminta apa yang menjadi kehendak kita, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Apabila ada penyampaian hamba yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni hamba-Mu biarlah firman ini dapat menjadi berkat dan pedoman dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Biarlah segala sesuatu yang menjadi pergumulan kami, Tuhan menolong dan memberkati kami, memampukan kami untuk menghadapi setiap pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Biarlah melalui kisah yang telah kami dengar bersama-sama pada sore hari ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi tantangan hidup kami, kami tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong dan memberkati kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang sudah melayani kita dalam permainan musiknya, Bang Fatar juga. Terima kasih juga kepada Mas Tony yang di bagian LCD. Terima kasih untuk kehadiran kaum bapak pada sore hari ini juga, berikut didampingi oleh istri-istri. Untuk Jumat depan tanggal 8 November, ibadah PKW akan dipimpin oleh Ibu Letnan Kolonel Debbie Kafif. Ayat masnya sedia. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Pengumuman PKP minggu hari Minggu di ketiada PKP. Nanti minggu yang kedua baru kita PKP dengan pembahasan yang kemarin
belum selesai. Seperti yang kita tarik, kita mencari jawaban kita masing-masing seperti dianjurkan oleh Rekan Kolonel. Kita cari dalam di rumah apa menjadi jawaban kita tentang tema berbohong itu dosa atau tidak. Ya, banyak versi yang kemarin di perdebatan-perdebatan ya, dan kita rampungkan pada minggu yang akan datang untuk pembahasan ini bagi siapa yang mengambil bagian pada minggu yang akan datang nanti, sehingga terfokusnya ke tema ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, saudara kita untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan sepanjang ibadah kami pada sore hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah memberkati ibadah kami, memberkati kehidupan kami. Sampai saat ini sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami, menjaga, melindungi kami, menjauhkan kami dari hal-hal yang kami tidak inginkan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah buat baik adanya dalam kehidupan kami masing-masing. Saudara yang kasih, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.